Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nur Aini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Video kali ini saya akan memberikan tanggapan kepada video yang telah diupload di channel YouTube Dr. Abdullah Dunafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Berbicara tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka, di dalam ekonomi ini terdapat sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi atau perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri. Mengenai ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka ini, saya sependapat dengan beliau Bapak Dr. Abdullah Dunafis LCMEI yang memaparkan bahwasanya ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka itu ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Namun di sisi lain saya memiliki istilah lain mengenai ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka itu. Menurut saya ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka ialah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional ekspor maupun impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Lalu, bagaimana sirkulasi pendapatan ekonomi 4 sektor ini? Dalam sirkulasi ini, di dalamnya terdapat sektor perusahaan, pemerintah, rumah tangga, institusi keuangan, penanam modal, dan juga luar negeri. Adapun alur dari sirkulasi tersebut yaitu yang pertama, penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan juga sewa. Yang kedua, nantinya perusahaan ini membayar pajak kepada pemerintah. Selain perusahaan yang membayar pajak, rumah tangga juga ikut membayar pajak kepada pemerintah, di mana nantinya rumah tangga ini melakukan konsumsi barang-barang yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Selain rumah tangga ini mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi dalam negeri, rumah tangga ini juga melakukan konsumsi barang-barang luar negeri atau impor. Dan jika nanti ada sisa uang dari pembelanjaan rumah tangga tersebut, sektor rumah tangga ini nantinya akan menabungkan uangnya pada institusi-institusi keuangan, di mana institusi keuangan ini nantinya meminjamkan modal kepada para investor. Dan nantinya investor ini menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk berinvestasi, sehingga pemerintahan melakukan pembelanjaan dalam negeri. Selain itu juga pemerintahan akan juga melakukan menjual barang produksi ke luar negeri. Lalu, apa faktor penentu ekspor dan impor? Faktor penentu ekspor itu ada 4, sedangkan faktor penentu impor juga ada 4. Yang pertama yaitu adalah faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor yang pertama yaitu adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang atau kualitas barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya adalah faktor penentu impor. Yang pertama adalah tingkat pendapatan, yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat atau memproduksi barang, dan yang keempat adalah cita rasa konsumen. Lalu bagaimana ekspor dan impor dalam ekonomi Islam? Dalam ekonomi Islam, ekspor dan impor ini sering dikatakan dengan istilah perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Sebelum teori perdagangan internasional ini ditemukan oleh orang Barat, Islam telah menerapkan terlebih dahulu konsep-konsep perdagangan internasional. Salah satu ulama besar yang menyoroti praktik perdagangan internasional khususnya di bidang impor dan ekspor adalah Abu Ubaid. Adapun pemikiran Abu Ubaid tentang ini dapat dilihat dalam kitabnya Al-Amwal yang ditulis hampir 100 tahun sebelum Adam Smith mengemukakan pemikirannya tentang ekonomi makro. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor ini dapat dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama yaitu tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional. Yang kedua, cukai bahan makanan pokok lebih murah. Dan yang terakhir adalah ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Mungkin hanya itu pendapat dari saya dan tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.